Polemik nafkah anak dalam gugatan cerai antara Wardah Tina Mawa dan Insanul Fahmi kini jadi sorotan setelah nominal yang diajukan memicu perdebatan. Mawa diketahui menuntut nafkah sebesar 30 juta rupiah per bulan untuk anak mereka. Angka tersebut langsung dianggap cukup tinggi, apalagi anak mereka masih berusia dini dan berada di jenjang taman kanak-kanak. Situasi ini membuat pihak Insanul Fahmi mulai mempertimbangkan secara serius besaran tuntutan tersebut dari berbagai aspek kebutuhan. Melalui kuasa hukumnya, pihak Fahmi menilai jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi realistis dan pembagian tanggung jawab yang seimbang. Mereka menyoroti bahwa Mawa dinilai sudah mampu bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga kewajiban nafkah seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada ayah. Perhitungan kebutuhan anak juga disebut harus proporsional dengan usia dan kebutuhan harian. Perdebatan ini pun memperlihatkan tarik ulur soal keadilan dalam tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak punya duit aja masih mau poligami, dimintain 30 juta aja masih komplain. Kebayang nggak kalau misalnya ternyata si Mawa oke deh mau dipoligami, asal aja kali dia kasih ke anak-anak istrinya yang sah. Gak malu dia sama si Virgon yang bukan pengusaha sanggupin kasih 70 juta buat Inara. Rumah mewah, kendaraan, ya kan? Ini boro-boro kan? Terus kok Inara mau lepas yang 70 juta dapat yang 30 juta mikir. Selain menggugat cerai terhadap Insanul Fahmi, Wardah Tina Mawa juga menuntut nafkah idah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak dengan nominal yang cukup besar. Lalu ada netizen yang mengatakan itu pemerasan. Benarkah itu adalah pemerasan? Mari saya terangkan. Perhatikan, yang pertama, apa sih sebenarnya pemerasan itu? Ini diatur di pasal 482 KUHP yang baru. Jadi pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan suatu barang atau utang. Nah, di sini titik tekannya adalah dengan cara melawan hukum, juga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kalau tuntutan itu diajukan di persidangan di pengadilan, apakah itu perbuatan yang melawan hukum? Tidak. Apakah itu suatu kekerasan atau ancaman kekerasan? Juga tidak. Dengan demikian, tuntutan seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Kemudian yang kedua, perhatikan rumusan hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Jadi diatur di sana, walaupun yang menggugat cerai itu adalah si istri, dia tetap berkemungkinan mendapatkan nafkah idah, nafkah madiyah, juga mut'ah, asalkan tidak terbukti nusus. Ini merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Lalu berapa besarnya? Juga diatur di SEMA yang sama. Penentuan nafkah idah, kemudian nafkah madiyah, mut'ah, juga nafkah anak, itu harus memperhatikan kebutuhan real si istri dan anak serta kemampuan si suami. Ada yang punya video 2 jamnya nggak sih? Pengen nonton. Gimana sih permainan Inara itu selama 2 jam? Gue penasaran guys. Kalau ku dengar penjelasan laki-laki seperti ini ya, ini ciri-ciri laki-laki paling egois sedunia ya. Yang pertama, udah dia yang selingkuh ya. Ini kan dia yang selingkuh ya, udah 2 jam gitu videonya beredar. Bisa-bisanya nyalahin orang gitu loh. Maksudnya nyalahin orang kalau istrinya itu si Wawa dihasut sama orang lain. Lu mikir nggak sih apa yang lu lakuin itu udah menyakitin hati istrimu, jadi bukan karena dihasut orang lain. Apalagi udah sempat menjelek-jelekkan di media kan. Ini laki-laki kayak gini nih, laki-laki egois ya.
Udah mukanya pas-pasan, belagu. Itu karena duit aja tuh si Inara mau sama dia tuh. Cobalah, tampangnya aja biasa-biasa saja. Bukan tampang kayak pemain short movie yang banyak di TikTok berseliweran itu kan. Kalau kayak gitu masih maklum lah ya kan, cakep gitu biarpun gak ada duitnya. Nah ini mukanya pas-pasan gitu tapi belagu. Sok-sok jadi apa ya? Jadi Casanova gitu. Anul, ini konsepnya biji mana sih Nul? Katanya lo pengusaha kelas udang windu, kok mendadak berubah jadi pengusaha kelas cicoro sih? Ya lagian, digugat nafkah oleh bini Isa buat anak 30 juta aja dibuat ribet, repot bener. Mau kenapi-napi. Masih iya pakai acara mau nego-nego tipis berasa tawar menawar di pasar impres sih. Apalagi buat anak, aduh. Berasa sayang kali duitnya buat anak ya. Mau kenapi-napi, masih iya lu kalah sama si Virgun sih. Si Virgon aja waktu digugat cerai sama bini Sahni, si Iro digugat 70 juta buat nafkah aja santai-santai aja. Bahkan dikasih bonus rumah impian dan mobil impian meskipun buat anak. Walaupun ujungnya beberapa aset yang tadi buat anak digadein. Bahkan sekarang mau dijual katanya. Ya lagian masih iye lu kalah sama si Virgon sih. Ya udah dah. Kalau 30 juta dikatain kegedean sih, apalagi dikatain kagak pantas, ya udah dah. 12,5 aja dah. Modalnya Mamang mah cuma segitu, kagak lebih kagak kurang. Kalau dikurangin lagi Mamang kagak ada untungnya, Cep. Ya lagian nafkah buat anak aja pakai tawar menawar, berasa lagi di pasar impres. Gak ada lucu-lucunya aja. Masih iye kalau masih Virgun ngasih 70 juta nafkahnya buat si Iro. Makanya lain kali itu jangan dibiasain tawar menawar dah. Jadinya kagak bisa bedain mana yang pantas ditawar, mana yang kagak. Ya masih iye buat kebutuhan anak aja pakai tawar menawar, pakai dikata kegedean, pakai dikata kagak ada pantas-pantasnya acan. Gimana masih Iro aja langsung jumpaitan berjamaah. Kagak ada tawar menawar, langsung aja tes drive sampai uji nyali. Becek dah jadinya. Kagak dibilang tuh pantas apa kagaknya. Langsung aja jumpalitan sampai koprol. Ya lagian kalau urusan anak, nafkah anak dikata pakai teori kepantasan. Kalau urusan si Iro pakai teori kesempakan kali ya. Jadi gini guys, memang pada faktanya, ingat pada faktanya Anul dan Iro itu meregang karena keregangan itulah yang mereka butuhkan untuk mendapatkan elastisitas. Maka bila tidak ada keregangan, tidak akan ada elastisitas. Karena sebuah ketegangan selalu membutuhkan elastisitas dan keregangan. Karena sebuah otot tertentu selalu membutuhkan keregangan. Maka harus difahami dengan baik, itulah faktanya. Jadi harap dimengerti saja. Tanpa keregangan tak ada elastisitas. Tak ada elastisitas maka tidak ada ketegangan. Itulah fakta. Mudah-mudahan kalian mengerti ya guys. Jadi guys, meregang adalah kunci dalam sebuah tegangan tinggi. Karena tegangan tinggi selalu membutuhkan kerenggangan yang cukup. Apalagi ketegangan tersebut menentukan kualitas uji nyali guys. Jadi meregang adalah keniscayaan antara Anul dan Iro guys.